Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita berjumpa lagi setelah beberapa saat kita habis menyelesaikan studi kita di semester dasar. Sekarang kita akan menempuh studi kita di semester genap. Untuk saudara-saudara mahasiswa, sekarang saudara sudah memasuki semester yang keempat dari semester-semester yang akan saudara lalui sampai saudara lulus sarjana strata 1. Mudah-mudahan saja dari semester ke semester bisa saudara-saudara semuanya melaluinya dengan lancar, dengan hasil yang memuaskan. Tidak lepas dari semuanya itu adalah atas ketekunan dan kesungguhan saudara semuanya. Para mahasiswa yang berbahagia, perlu saya kenalkan bahwa nama saya sebagaimana yang tercantum dalam jadwal. Barangkali semester-semester kemarin ada yang belum pernah ketemu, baik di ruang kuliah maupun di luar ruang kuliah, karena mulai semester genap kemarin, kemudian semester ganjil kemarin itu perkuliahan dalam keadaan darurat karena pandemi, ya, karena ada wabah pandemi COVID-19, sehingga perkuliahan harus dilaksanakan secara daring. Tapi alhamdulillah, apapun keadaannya, perkuliahan bisa terlaksana dan terselenggara dengan baik. Nah, mudah-mudahan tidak lama lagi kita bisa bertemu muka dalam perkuliahan, ya, karena pandemi sudah selesai. Begitu kita doakan kita, sehingga segala sesuatu aktivitas kita bisa stabil sebagaimana sebelumnya. Jadi nama saya Umar, kemudian pengalaman studi saya pernah belajar di IAIN Wonosobo Semarang, Fakultas Syariah, kemudian pernah belajar di Madinah Al-Munawwaroh, berhasil mendapatkan gelar sejajar dengan S1 di Indonesia, yaitu dengan gelar lisans atau disingkat dengan LC. Kemudian di S2 saya ambil di Semarang, Wonosobo juga, karena pertimbangan ya berbagai sektor. Kemudian saya di IAIN ini sudah lama, ya, sejak Fakultas Usuluddin dulu sampai setahun, sampai sekarang alih status
menjadi IAIN. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita bisa mencapai ya status yang paling tinggi, yaitu UIN, Universitas Islam Negeri. Mudah-mudahan saja. Pada kesempatan ini saya diberi tugas dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk mengampu mata kuliah studi Quran dan hadis. Ya. Untuk pelaksanaan perkuliahan ini ya nanti saya menggunakan ya tetap menggunakan daring, tapi ya menggunakan YouTube saja karena terus terangnya keterbatasan saya ya. Dan YouTube nanti saudara bisa membukanya pada tiap-tiap jam kuliah. Kemudian karena saya sudah masuk di grup WA ya, maka nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui WA, tapi pada jam kuliah, tidak bisa jam yang lain ya, ya, pada jam kuliah. Jadi nanti silakan membuka YouTube untuk mata kuliah studi Quran dan hadis pada jam kuliah. Untuk silabusnya nanti saya share ya, ya sebelum saudara ya membuka YouTube ya, sudah saya share nanti ya, saudara bisa melihat silabi atau panduan materi apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester. Terus terangnya dulu ketika masih setahun ya, materi studi Quran hadis ini adalah 2 mata kuliah, yaitu Ulumul Quran dan Ulumul Hadis. Kemudian sekarang materi itu ya disatukan, 2 mata kuliah itu menjadi studi Quran dan hadis. Jadi kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran maupun hal-hal yang berkaitan dengan Al-Hadis sebagai pengantar kita memahami ya materi Al-Quran atau tafsir Al-Quran maupun hadis atau syarah hadis. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, saya tidak membacakan silabus kan, tetapi nanti saudara bisa melihat sendiri ya, Materi yang pertama yaitu tentang pengertian Al-Quran dan Ulumul Quran. Kemudian bisa kita tambah pembahasan dalam Ulumul Quran. Apa pengertian Al-Quran dan Ulumul Quran? Apa pengertian hadis dan Ulumul Hadis? Dalam satu definisi ini saya tuliskan Ta'riful Quran, yaitu definisi Al-Quran. Al-Quran huwa kalamullah al-mu'jizu al-munazzalu ala khatamil anbiya wal mursalin biwasitatil amin Jibril alaihissalam
al-maktub fil masahifi al-mangkul alaina bitawturi al-muta'abbadu bitilawatihi al-mabdu'u bisuratil fatihati al-muhtatamu bisuratil an-nas. Ini salah satu definisi. Quran adalah kalamullah, kalam, firman Allah. Jadi disebut kalamullah. Kalam itu adanya ucapan atau pembicaraan secara langsung. Ya, secara umum, secara langsung. Ya, secara umum. Ketika kalam itu disandarkan kepada Allah, maka tidak ada kalam selain kalam Allah yang dimaksud di sini. Berarti bukan kalam manusia, bukan kalam apa, tapi kalam Allah adalah kalam Allah, firman Allah. Berarti mengecualikan semua kalam, ya, pembicaraan. Dan di sini disandarkan pada Allah. Seperti wa ibadur rahman, ibadur rahman. Itu kata ibad, hamba. Itu sifatnya umum. Tapi ketika disandarkan kepada Rahman, salah satu nama Allah, maka ibad di situ adalah khusus, yaitu orang yang menjadi hamba Allah. Maksudnya di sini adalah al-mu'minun, orang mukmin. Firman Allah al-mu'jiz, yang mengandung mukjizat. Ya. Di kalam Allah yang mengandung mukjizat. Mukjizat itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada para rasulnya, yang tujuan daripada sesuatu itu adalah untuk mengalahkan tantangan-tantangan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada kerasulan utusan Allah itu. Jadi diberikannya para rasul atau dikuatkannya para rasul dengan mukjizat itu menunjukkan bahwa rasul itu adalah benar-benar utusan Allah. Sehingga para rasul itu melakukan sesuatu yang bisa melemahkan, menunjukkan kepada kelemahan para penantangnya, sehingga penantangnya itu semestinya harus tunduk karena mereka tidak mampu melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh rasul-rasul Allah itu. Nah, di dalam kemukjizatan ini nanti akan kita bahas tentang ijazul Quran. Dari sektor apa saja? Apakah dalam segi susunan kalimatnya, penunjukan hukumnya, penunjukan tentang kisah-kisah umat dan nabi yang terdahulu, maupun penunjukannya kepada hal-hal yang belum terjadi pada Al-Quran saat Al-Quran itu diturunkan, tapi semuanya bisa diketahui setelah sekian ratus ribu tahun, lebih-lebih sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal-hal yang masih samar dalam kandungan Al-Quran itu bisa diungkap kemukjizatannya pada saat-saat kemajuan teknologi maupun ilmu pengetahuan.
Di Al-Mu'jiz, kalam Allah Al-Mu'jiz, firman Allah yang mengandung mukjizat. Dia para penantang, orang yang tidak percaya dengan kerasulan Muhammad, disuruh membuat satu ayat saja yang sama dengan Al-Quran. Beberapa ayat Al-Quran, apalagi sampai utuh seperti Al-Quran, mereka tidak mampu. Ini keistimewaan kalam Allah yang mengandung mukjiz itu. Susunan kalimatnya pada saat itu orang-orang Arab adalah masyarakat yang lihai, yang mahir dalam sastra maupun puisi maupun membuat susunan kalimat yang sangat indah. Tapi apa yang mereka buat itu tidak ada yang bisa menyamai dengan susunan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu di samping susunannya yang sangat indah, karena itu firman Allah bukan ucapan manusia. Di sana hanya bukan indah saja susunannya, tetapi yang lebih dari itu pesan-pesan moral yang ada di dalamnya itulah yang menjadi orang-orang Arab pada saat itu menjadi heran, dan mereka mengalihkan setelah mereka itu masuk Islam, mengalihkan perhatian mereka dari yang asalnya sama menghafal syair-syair. Setelah mereka itu masuk Islam, potensi kemampuan menghafal mereka gunakan untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis Rasul. Ini Al-Quran. Al-Munazzal ala khatamil anbiya wal mursalin, yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul. Ini juga mengikat, sama-sama kalam Allah, tetapi tidak diturunkan kepada penutup atau akhir para nabi dan rasul, maka tidak disebut Al-Quran. Seperti kitab-kitab Allah yang diturunkan pada Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Isa, dan para nabi-nabi yang lain, yang jumlah daripada kitab Allah itu dalam satu riwayat ada 104. Tetapi yang wajib kita ketahui ya, itu adalah 4 itu: Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Karena Taurat, Injil, Zabur, 3 kitab itu adalah kitab Allah yang disebutkan di dalam nama-namanya, disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga walaupun secara global kita harus mengenalnya, ya, kita harus mengimani bahwa itu adalah kitab Allah sebagai bagian iman kita kepada Al-Quran. Sebab itu termuat di dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran kitab umat Islam ya, yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Khatamul Anbiya wal Mursalin, kita tidak cukup hanya mengenalnya saja, tetapi kita dianjurkan, disuruh menurut kemampuan untuk memahami kandungannya, mengikuti ajaran-ajarannya, karena itu adalah kitab bagi umat Islam. Semestinya kita sebagai umat Islam
yang sering kita dengar maupun kita sendiri mengakuinya bahwa Al-Quran adalah kitab umat Islam, tapi masih minim di antara umat Islam yang mampu untuk mengkaji dan memahami kandungan-kandungannya. Sementara bukan salah ya, Quran dibaca saja karena cari fadilahnya, Quran dihafal, ya tidak salah, betul, karena itu ada keutamaannya dihafal. Tapi lebih dari itu, karena itu sumber ajaran agama Islam yang pertama dan utama, karena itu sumber ajaran, maka semestinya kita harus bisa memahami, melalui mengkaji ya, mengkaji isinya. Mudah-mudahan saja dari tahapan-tahapan saudara semuanya ini belajar, khususnya di materi-materi yang hubungannya dengan Al-Quran, saudara bisa mengembangkannya sehingga betul-betul saudara sebagai kader yang bisa memahami, mengembangkan kandungan Al-Quran untuk kemaslahatan Islam dan orang-orang Islam dalam memahami ajarannya. Berarti kalau kalamullah diturunkan kepada bukan selain penutup para nabi dan rasul, akhir nabi dan rasul, bukan disebut Al-Quran. Diturunkan kepada nabi dan rasul biwasitatil amin Jibril, melalui malaikat Al-Amin Jibril. Jibril itu mendapatkan predikat Al-Amin dari Al-Quran sendiri. Nazala bihir ruhul amin. Nazala turun Al-Quran bila dengan Al-Quran ar-ruhul amin adalah malaikat Jibril. Jadi sama-sama kalamullah, tetapi diturunkan bukan kepada akhir para nabi, diturunkan kepada Nabi Muhammad, akhir para nabi Nabi Muhammad, tapi tidak melalui malaikat Jibril, tidak wasitoh dengan malaikat Jibril, maka tidak disebut Al-Quran ya. Jadi penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikatnya, utamanya adalah malaikat Jibril, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada para rasulnya. Sebab ada sama-sama kalamullah, tapi yang diturunkan kepada Khatamul Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad tidak melalui malaikat Jibril, yang nanti dalam kuliah berikutnya, Ulimul Hadis, nanti akan bisa kita bahas tentang Al-Quran, hadis qudsi, kemudian hadis nabawi. Jadi turunnya Al-Quran kepada Khatamul Anbiya melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Maktub fil Masohif, yang ditulis dalam lembaran-lembaran. Quran itu ditulis dalam lembaran-lembaran itu. Bagaimana yang kita ketahui sekarang ini. Jadi seandainya ditulis di papan ini, itu firman Allah, pamannya Al-Quran ditulis. Tapi itu tidak merupakan Al-Quran menurut definisi ini. Al-Mangkul alaina bitawatur, yang dipindahkan sampai kepada kita dengan cara tawatur. Ya. Jadi Al-Quran, tawatur itu apa? Nanti di dalam hadis itu ada namanya hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan dari mulai rawi pertama, sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai kepada
para rawi yang membukukan, menghafal dan mengumpulkan hadis itu adalah banyak orang, ya, banyak orang, sahabatnya banyak. Dalam riwayat paling tidak ada 10, ada yang mengatakan 40 dan sebagainya. Jadi sahabat banyak, ketabiin banyak, tabiin banyak. Sehingga hadis yang diriwayatkan secara tawatur ini nanti itu harus diterima karena sudah dipastikan kebenarannya. Karena mata rantai yang menjadi perantara hadis itu sampai kepada kita atau rawi yang terakhir itu adalah orang banyak, sehingga menurut tradisi kebiasaan informasi atau informasi yang disampaikan oleh banyak orang itu ya mesti boleh dibacakan, kebiasaannya mesti benarnya. Jadi Al-Quran pun demikian. Ketika Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril, diterima oleh Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad menyampaikan firman Allah atau mukjizat itu pada para sahabat agar dihafal dan ditulis bagi mereka yang memang mempunyai sahabat yang mempunyai kemampuan untuk menulis. Nah, dari sahabat yang sekian banyak, ratusan ribuan, ya, sampai ada sahabat-sahabat khusus sebagai sekretaris Nabi untuk menulis Al-Quran, seperti Khalifah yang 4 itu, Zaid bin Sabit, kemudian Abdullah bin Amr bin As. Itu Al-Quran dihafal dan ditulis oleh para sahabat. Dari sekian banyak sahabat yang menghafal dan menulis itu, mereka menyampaikannya, hafalannya, pada tabi'in. Tabi'in diterima juga oleh sekian banyak tabi'in. Tabi'in berikut ke generasi tabi'in, dan seterusnya sampai Al-Quran, Quran sampai pada kita, dihafal dan ditulis berapa juta mushaf itu yang dicetak, ya. Dihafal sekian ratus ribu, ya, sekian ratus, ya, seluruh dunia ini dihafal. Oleh karena itu, karena mulai dari awal, ya, penyampaian Al-Quran, ya, oleh sahabat ketika mereka menerima ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi itu dari generasi-generasi sampai sekarang oleh banyak orang, sehingga Al-Quran yang kita baca itu adalah benar-benar benar sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi. Nabi menerima dari malaikat Jibril menerimanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-manqul alaina bitawatur, yang disampaikan sampai kepada kita dengan tawatur. Al-muta'abbadu bitalawati, yang merupakan ibadah dengan pembacanya. Jadi membaca Al-Quran itu merupakan ibadah, termasuk yang lebih utamanya lagi bahwa Al-Quran itu ayat-ayatnya dibaca dalam sholat, utamanya dalam surah Al-Fatihah, baca dalam ibadah, sehingga membacanya merupakan ibadah. Bukan ketika hanya sholat saja, kita membacanya dalam kondisi ya apa saja, itu merupakan ibadah. Di ibadah itu kan sesuatu yang kita lakukan itu akan merupakan ibadah kalau kita lakukan dengan ikhlas. Kemudian amalan yang kita lakukan itu kita lakukan sesuai dengan aturan-aturan. Ikhlas itu merupakan perbuatan hati.
menurut aturannya. Ya ketika membaca Al-Quran ya tajwidnya, makrotnya dan sebagainya. Ya, itu. Al-Mabdu bisuratil Fatihah, yang dimulai dengan surat Fatihah itu Quran. Ya. Kalau kalamullah, ya, ayat Al-Quran itu kalamullah. Ya, tapi kalau ini namanya Al-Quran, yang kita ketahui diawali dengan surat Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, kok dimulai dengan surat Fatihah dengan surat An-Nas? Dari mana asalnya? Nah, urut-urutan, ya, urut-urutan daripada surah Al-Quran maupun ayat-ayatnya itu adalah tauqifi. Artinya tauqifi itu lawan dari ijtihadi. Tauqifi itu artinya sudah demikian itu aturan-aturannya dan kita harus mengikutinya. Ya, itu namanya tauqifi. Jadi Allah sudah menjadikan Al-Quran yang demikian itu. Sehingga ketika walaupun ayat Al-Quran itu ayat-ayat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq, mengapa tidak ditaruh di depan? Kok surat Al-Fatihah yang di depan? Itu sudah tauqifi, ya, sudah merupakan corot Jawanya itu sudah paten demikian. Ya, itu bukan merupakan ijtihad dari para ulama maupun para sahabat. Di Nabi Muhammad itu ketika bulan Ramadan mudarosah, belajar bersama dengan malaikat Jibril, ya, tentang, ya, diantaranya letak surat dan ayat Al-Quran. Sehingga Nabi sendiri ketika menyampaikan kepada para sahabat juga demikian. Ayat ini letaknya di sini, surat ini letaknya di sini, walaupun turunnya itu tidak sebagaimana yang urut-urutan yang kita lihat dalam mushaf sekarang ini, karena Al-Quran diturunkan secara tadrij, berangsur-angsur menurut hajat dan kebutuhan situasi pada saat itu. Ini definisi Al-Quran. Sekarang kita menginjak kepada ulumul Quran. Apakah Quran dengan ulumul Quran? Kalau kan demikian, di Quran ada kalamullah. Tapi ulumul Quran namanya ulum, ilmu. Itu bukan Al-Quran. Tapi yuqsadu bi ulumil Quran al-abahatsu allati tata'allaqu bi hadzal kitabil majid min haitsun nuzul wal jam'i wat tartibi wat tadwini wa ma'rifati asbabin nuzuli wal makkiyyi wal madani wa ma'rifatin nasikhi wal mansukhi wal muhkami wal mutasyabihi wa ghairi dzalika minal abhasil lati al-katsiratil lati tata'allaqu bil Qur'an. Yang dimaksud dengan ulumul Quran adalah pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan kitab yang mulia ini. Jadi pembahasan ulumul Quran adalah pembahasan-pembahasan yang ada hubungannya dengan Al-Quran. Jadi bukan Al-Quran, tetapi pembahasannya adalah hal-hal yang ada hubungannya dengan Al-Quran. Itu ulumul Quran. Ulumul hadis, bukan hadisnya, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan hadis, ya, seperti, ya, hadis apa ini sahih atau tidak. Nah, itu
yang mengetahui dan memberikan definisi hadis sahih dan tidaknya itu adalah ulumul hadis itu. Jadi yang dimaksud dengan ulumul Quran adalah pembahasan yang berhubungan dengan kitab. Dari segi apa? Dari segi nuzulnya, turunnya Al-Quran dari Allah, kemudian Allah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, segi nuzulnya. Wal jam'i, pengumpulannya. Jadi ketika Al-Quran itu ketika Rasulullah wafat, kemudian ya Al-Quran itu masih ada pada hafalan-hafalan para sahabat, maka pada saat itu ada tragedi, yaitu setelah Rasul wafat ada di antara kabilah-kabilah tertentu yang mereka menjadi murtad, tidak mau membayar zakat dan sebagainya, sebagaimana yang mereka taati semuanya itu ketika Rasulullah masih hidup. Nah, akhirnya karena mereka disuruh kembali pada saat itu adalah Abu Bakar yang menjadi khalifah, tidak mau membayar zakat, tetap dalam keadaan murtadnya. Akhirnya Abu Bakar terpaksa harus memerangi mereka agar mereka bisa mau kembali kepada Islam dan kembali kepada mengikuti ajaran Islam secara kafah, secara penuh. Nah, terjadi perang namanya perang Yamamah pada saat itu. Banyak para sahabat yang hafal Al-Quran gugur dalam peperangan itu, sehingga para sahabat sehingga melihat situasi real yang demikian itu, Umar bin Khattab memiliki keprihatinan agar Al-Quran itu dikumpulkan, yang asalnya ada para penghafal, karena dikhawatirkan Al-Quran itu akan lenyap dari permukaan bumi karena matinya para penghafal. Yang awalnya Abu Bakar enggan karena itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi Allah membuka dada Abu Bakar, akhirnya menerima menerima usul dari Umar bin Khattab untuk mengumpulkan Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran ada dua. Yang kedua adalah Sayyidina Utsman. Ketika para sahabat itu mempunyai hafalan Al-Quran dan mereka itu sudah banyak yang keluar dari pusat Islam ke wilayah-wilayah tertentu, hafalan Al-Quran dan cara baca mereka ya itu berbeda-beda, hingga pernah terjadi suatu peperangan. Kemudian para sahabat itu membuat kelompok-kelompok, mereka membaca dengan bacaan yang berbeda-beda ya. Sehingga kalau ini dibiarkan, maka umat Islam pun akan terpecah-pecah karena kitabnya. Maka usul dari salah seorang sahabat agar mereka itu, umat Islam itu, disatukan dalam mushaf. Maka pada saat itu Utsman bin Affan setuju. Akhirnya Sayyidina Utsman meminjam Al-Quran yang telah dikumpulkan pada masa Abu Bakar, kemudian yang terakhir disimpan kepada Umar ketika Abu Bakar meninggal, kemudian disimpan kepada Hafsah. Hafsah itu adalah anak Sayyidina Umar, juga istri Nabi. Nah, pada saat itu Utsman bin Affan pinjam mushaf yang ada pada Hafsah untuk diturun
setelah disalin melalui panitia yang ditunjuk dan selesai, maka Utsman bin Affan memerintahkan supaya mushaf-mushaf selain mushaf yang telah disusun, dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman itu supaya dibakar semuanya, supaya tidak terjadi perselisihan dalam masalah mushaf. Yang disuruh dibakar semuanya, tinggal mushaf yang ada pada Utsman itu yang akhirnya disebut mushaf Utsmani atau mushaf al-Imam. Tadwin pembukuannya di Al-Quran itu bukan ketika turun sampai sekarang yang bisa kita nikmati, bisa membaca dari halaman ke halaman, itu bukan begitu, melalui proses mengetahui sebab nuzulnya. Di Al-Quran itu mempunyai sebab-sebab nuzul. Sebab apa Al-Quran itu ayat itu diturunkan? Makki dan Madani, ayat yang diturunkan di Makkah maupun Madinah. Mengetahui nasih dan mansukh, muhkam dan mutasyabih, dan lain-lainnya dari pembahasan yang banyak yang berhubungan dengan Al-Quran. Di objek pembahasan ulumul Quran itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Itu objeknya. Ya. Walaupun di situ tentang tafsir dan mufassir, syarat-syaratnya mufassir disebut dalam pembahasan ulumul Quran, kadang-kadang demikian. Ya, tetapi itu pada intinya bukan membahas yang hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran. Kemudian kita sering mendengar ilmu tafsir dan tafsir. Tafsir itu apa? Quran dengan tafsir. Ilmu yubahasu fi anil Quran. Ini sama-sama ilmu yang membahas tentang Quran. Min haitsu dilalatihi ala muradillah. Dari segi penunjukannya atas maksud Allah. Di Al-Quran itu isinya, ya, Al-Quran dikaji. Pengkajinya itu ingin mengetahui tentang apa yang dimaksud diri Al-Quran itu. Itu tafsir. Di tafsir, ulum tafsir itu bukan membahas tentang sebab nuzulnya, bukan Makki dan Madinah, tapi membahas tentang penunjukannya ayat-ayat itu terhadap hukum, terhadap akidah dan sebagainya atas apa itu namanya kehendak Allah. Kehendak Allah itu gimana? Tapi mengkaji tentang dalalah Al-Quran, apa yang dikehendaki Allah dalam Al-Quran itu untuk manusia, biqadri thaqah al-basariyah, menurut kadar kemampuan manusia. Sebab manusia itu punya keterbatasan. Walaupun demikian, manusia yang punya kapasitas, ya, bisa mengikuti atau ikut andil dalam mengurai dan menjabarkan muradillah, kehendak Allah yang ada di dalam Al-Quran untuk dipahami, ya, oleh manusia. Tapi ya ini menjadi catatan biqadri thaqah al-basariyah, menurut kadar kemampuan manusia. Sebab kemampuan manusia itu bukan mesti pas dengan kehendak Allah, tapi manusia itu sudah mempunyai keinginan melalui ijtihad mereka mencurahkan segala kemampuan intelektualnya untuk mengetahui apa sih yang terkandung di dalam Al-Quran. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa dibuka di YouTube pada ajaran tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.